warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rizal hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Andri. Pak Andri sendiri gimana nih? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ini Pak, tadi kan jenengan ngobrol ke saya bahwa hari ini jenengan mau membicarakan tentang coaching. Ada yang bisa saya bantu Pak? Benar sekali Pak Andri. Hari ini saya pengen meminta tolong pada Pak Andri agar membimbing saya dalam hal meningkatkan kemampuan saya untuk present, bagaimana nanti mendengarkan hakim, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna ketika teknik coaching yang akan saya lakukan pada coach saya. Oke, baik. Siapa? Saya akan berusaha untuk membantu jenengan dalam kegiatan coaching ini. Lah, menurut jenengan bagian mana yang saya fokuskan untuk observasi itu Pak yang harus saya bantu itu Pak? Mungkin fokus saya pada saat saya akan mendengarkan aktif itu, kemudian pada titik cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Oke. Akan saya catat ya Pak di lembar pengamatan saya. Menurut jenengan sejauh mana tingkat kemampuan jenengan pada hal ini Pak? Sebenarnya saya sudah sedikit percaya kepada peningkatan dalam mendengarkan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan yang efektif. Nah, itu kan akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, mungkin saya yakin lebih baik dalam hal membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, saya paham Pak. Apa harapan Bapak dari observasi kita nanti Pak? Saya berharap observasi yang akan kita laksanakan ini tentunya bisa memberikan umpan balik kepada saya, yang membangun tentunya dengan membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna seperti ini. Oke, baiklah Pak. Saya nanti akan melakukan observasi dengan yang jenengan inginkan. Nah, semoga kegiatan coaching nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Ya, monggo Bapak. Sama-sama kita semoga bisa melaksanakan coaching ini. Terima kasih bantuannya Pak Andri. Sama-sama Pak Gigi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Pak Adi. Pak Rizal, kira-kira Pak Rizal ada waktu nggak Pak Rizal? Saya ingin bercerita Pak Rizal apa yang sedang saya rasakan saat ini. Boleh nggak? Boleh sekali Pak Adi. Wah. Nah, kira-kira apa nih yang akan Pak Adi ceritakan? Pak Rizal. Jadi gini awalnya Pak Rizal. Akhir-akhir ini saya merasakan Pak Rizal ada sedikit fenomena di kelas. Murid-murid kelas yang saya ajar itu cenderung kurang antusias. Jadi mereka itu agak pasif gitu Pak Rizal ya. Terus habis itu apa ya? Prosentase murid mengerjakan tugas itu terbilang hanya 50% dari jumlah murid yang mengerjakan tugas Pak Rizal. Seperti itu Pak ya. Jadi agak sedikit kompleks seperti itu permasalahannya Bapak ya. Iya. Kira-kira nih Bapak, harapan dari obrolan kita pada siang hari ini apa nih? Ya, yang jelas saya ingin dari obrolan ini saya dapat mencari solusi Pak, dan mencari langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi. Jadi menurut Pak Adi, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Adi ini kurang antusias dalam pembelajaran yang sedang dilaksanakan Pak? Jadi bagi saya Pak ya, pengamatan saya pribadi ini, saya merasa anak-anak kurang antusias dari cara mengajar saya yang monoton. Terus saya jarang Pak, terlihat jarang menggunakan media-media yang interaktif seperti permainan atau bahkan saya jarang menggunakan laptop di kelas Pak, menggunakan LCD dan lain sebagainya. Lalu saya cenderung, penilaian saya pribadi Pak ya, cenderung itu dominan ke anak-anak satu arah. Jadi saya belum bisa memberikan anak-anak itu kesempatan untuk berbicara atau bertanya, bahkan diskusi. Seperti itu Pak Adi ya. Jadi
yang dilakukan Pak Ardi pada saat pembelajaran itu kurang memberikan kebebasan kepada siswanya seperti itu Pak Ardi ya. Kemudian media pembelajarannya mungkin kurang dieksplor lagi seperti itu Pak Ardi ya. Nah, kira-kira Pak Ardi, apa saja yang dapat membuat murid dari Pak Ardi itu untuk lebih antusias lagi dalam melaksanakan pembelajaran? Jadi saya berpendapat bahwa sepertinya anak-anak akan lebih antusias ketika saya itu membuat pembelajaran yang asik Pak ya, bukan yang monoton yang itu saja. Seperti itu Pak Rizal. Nah, itu saya sependapat Pak ya. Jadi nanti di kelas akan dibuat seolah-olah nanti akan mengasihkan dalam pembelajarannya. Lalu menurut Pak Ardi, apa saja yang bisa membuat murid itu akan merasa asik dan tidak membosankan tentunya dalam pembelajaran itu Pak? Bagi saya mungkin bisa ini Pak, penerapan ice breaking di dalam kelas atau bahkan game interaktif melalui laptop atau bahkan game sederhana. Itu bagi saya bisa membuat anak-anak antusias lagi. Bagus sekali Pak Ardi. Nah, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, nah itu apa penyebab murid kurang antusias dalam mengumpulkan tugasnya Pak? Mungkin saya memberikan tugas terlalu banyak Pak. Jadi setiap pertemuan itu selalu ada tugas dan jumlahnya itu lebih dari 5 biasanya, saya 10 bahkan kemarin 15. Seperti itu Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak Ardi, yang Pak Ardi gunakan sumber belajar ketika pembelajaran di kelas itu dari mana sumbernya? Adakah selain sumber belajar yang lain yang pernah Pak Ardi lakukan dari yang sebelum-sebelumnya? Nah, sejauh ini belum ada Pak. Jadi saya hanya pakai buku teks yang ada di perpus itu saja Pak. Oke, nah kira-kira adakah nantinya yang akan Pak Ardi terapkan untuk diaplikasikan dalam pembelajaran di kelas? Baik. Jadi kan saya tadi menyatakan bahwa game ice breaking, saya juga ingin ini Pak, bervariasi, pembelajaran bervariasi. Saya ingin mengajak anak-anak itu untuk lebih belajar lebih mengasihkan dengan menonton YouTube, Instagram, atau barangkali pembelajaran berbasis TikTok Pak. Jadi anak-anak ini kan sudah berada di zaman modern, mereka sudah punya HP dan sering melihat TikTok. Jadi ingin saya masukkan pembelajaran ini dalam kelas. Nah, itu sangat menarik sekali Pak ya. Jadi pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan, diintegrasikan dengan teknologi seperti itu Pak ya. Nah, sekarang Pak Ardi, apa nih rencananya dari yang akan Pak Ardi lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Pak Ardi alami sekarang? Baik Pak, jadi saya pribadi akan memulai langkah awalnya dari membuat RPP yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Dalam RPP tersebut, saya ingin membubuhkan metode atau pendekatan-pendekatan yang lebih beragam, terutama dalam pemberian penugasan mereka. Di dalam RPP tersebut saya ingin membubuhkan pembelajaran via TikTok. Jadi tidak hanya pembelajaran di dalam kelas, tapi ada pembelajaran di dalam TikTok juga. Mereka nanti membuat tugas yang akhirnya diupload di TikTok dan itu akan saya nilai langsung. Itu sangat luar biasa sekali Pak Dian. Seolah-olah sekarang sudah tersusun dan terancang dengan sangat bagus sekali Pak Dian. Nah, kemudian komitmen apa nih yang akan Pak Ardi terapkan untuk melakukan rencana pembelajaran yang selanjutnya? Baik Pak, untuk menerapkan pembelajaran yang menarik tersebut, komitmen saya adalah merancang RPP semenarik mungkin dan sebagus mungkin, runtut. Yang kedua, saya akan meminta teman saya untuk jadi sebagai pemeriksa RPP saya, begitu juga dengan Bapak Kepala Sekolah, agar RPP saya ini cukup valid. Dan yang terakhir, komit saya adalah melaksanakan apa yang saya tulis di RPP dengan baik dan benar, dan memperhatikan kondisi siswa yang saya rasa sebelumnya cukup pasif sehingga menjadi lebih aktif lagi. Sangat bagus sekali Pak Ardi ya. Saya rasa itu akan sangat mendukung
keterlibatan siswa nantinya ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Nah, mudah-mudahan Wardi itu semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang Pak Adi inginkan. Baik, Pak Rizal, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Rizal meluangkan waktunya untuk sharing dengan saya. Saya harap menjadi lebih baik lagi, pembelajaran saya lebih menarik anak-anak antusias. Terima kasih Pak Rizal. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Rizal. Assalamualaikum. Yuk, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya kali ini. Saya ingin membahas perihal hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi itu. Bagaimana menurut jenengan menilai dalam kompetensi tersebut, Pak Rizal? Menurut saya Pak Andri, saya sudah berusaha melakukan dengan baik, melakukan dengan sesuai dengan kompetensi yang ada untuk melakukan sesi coaching yang saya lakukan. Oke. Apa yang membuat jenengan merasa demikian itu, Pak? Saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur-alur dalam pelaksanaan coaching, jadi saya merasa bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bobot dengan lebih baik, Pak. Oke. Minta izin Mbak Rizal ya, saya akan berbagi hasil pengamatan dari hasil observasi tadi. Saya merasa Pak Rizal telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang sudah berbobot, dan itu dilakukan dengan yang sangat baik sekali, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana menurut jenengan hal tersebut, Pak? Terima kasih sekali Pak Andri, saya senang sekali mendengarnya, dan terima kasih atas umpan baliknya dari Pak Andri. Oke, tapi Pak, namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu untuk ditingkatkan kepada Pak Rizal. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan Pak Rizal itu masih mengajukan pertanyaannya, kelihatannya masih agak ragu-ragu seperti itu, Pak. Seharusnya jenengan mengajukan pertanyaan itu dengan rasa yang yakin gitu, Pak, dan sesuai dengan standar yang cara melakukannya seperti itu. Menurut jenengan bagaimana hasil yang saya amati ini, Pak? Benar sekali Pak, jadi seolah-olah tadi saya juga merasa ada hal yang sedikit ragu untuk menyampaikan pertanyaan saya, dan saya akan berusaha Pak untuk jadi lebih baik lagi. Oke, bagus, good Pak. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan diambil oleh Pak Rizal untuk meningkatkan performa dalam hal ini, Pak? Yang pasti Pak, saya akan berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif dalam hal mendengarkan aktif, kemudian juga merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, yang lebih efektif lagi. Oke. Itu langkah yang cukup baik, Pak. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Yang terakhir, Pak, apa yang Bapak peroleh dari hasil proses ini, Pak? Saya merasa lebih memahami Pak hal-hal apa saja yang perlu saya kembangkan, di poin-poin mana yang harus saya tingkatkan, di sebelah mana yang harus saya lebih tingkatkan lagi, saya harus kembangkan lagi, seperti itu Pak. Saya berterima kasih sekali Pak atas bimbingan, atas umpan baliknya yang Pak Andri laksanakan. Oke, sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak. Kita telah melakukan ini sesi tanya jawab seperti ini. Semoga apa yang kita peroleh pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi jenengan, gitu Pak. Amin. Terima kasih banyak Pak Andri. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Rizal. Monggo, assalamualaikum. Assalamualaikum.